Pemirsa, Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali tahun 2020-2050 resmi diberlakukan. Regulasi ini mengatur pengelolaan dan pembangunan sistem energi yang mandiri, mudah terjangkau, berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Energi yang diprioritaskan adalah energi bersih atau ramah lingkungan yang meliputi gas bumi dan energi baru terbarukan. Tujuannya adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Bali memiliki sumber energi bersih berupa energi baru terbarukan yang cukup melimpah sebagai potensi energi daerah. Energi yang dimaksud Gubernur Koster adalah sinar matahari, aliran air, air terjun, angin, panas bumi, bioenergi, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta hidrogen. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah pemetaan dan inventarisasi dengan cermat yang meliputi potensi, peluang, dan kendala untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi daerah yang berwawasan ke depan, yaitu menuju Bali mandiri energi dengan energi bersih dengan Perda RUED sebagai pedomannya. Sejauh ini Bali belum mandiri energi dan belum sepenuhnya menggunakan energi bersih atau ramah lingkungan. Gubernur Koster menargetkan energi baru terbarukan EBT yang pada tahun 2015 sebesar 0,27% akan meningkat menjadi 11,15% pada tahun 2025. Diharapkan porsi EBT menjadi 20,10% pada tahun 2050. Peningkatan EBT diprioritaskan pemanfaatan dan pengembangan PLTS atap dan bioenergi serta EBT lainnya. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi untuk pembangkit listrik ditargetkan dikurangi secara bertahap hingga nol. Untuk memenuhi permintaan energi, penggunaan sumber energi gas akan diperbesar menjadi 34,85% pada tahun 2050. Pemprov Bali akan mengupayakan dengan cermat pasokan listriknya dengan penambahan kapasitas listrik dari pembangkit di Bali yang menggunakan energi bersih. Kebijakan utama RUED meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, prioritas pengembangan energi bersih, dan pemanfaatan sumber EBT daerah. Selain itu, Gubernur Koster menyebut ada kebijakan pendukung seperti konservasi energi dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi dan insentif energi, infrastruktur, dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi, serta kelembagaan dan pendanaan. Bali Pos melaporkan.